Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel YouTube gue. Oke, di video kali ini gue bakalan coba untuk membandingkan kembali dua soundcard eksternal yang sebelumnya nih gue pernah membandingkan soundcard eksternal ini nih yang ada di kanan gue, Monocaster, dengan soundcard eksternal V9 Black Spider. Dan kali ini gue bakalan coba untuk membandingkan soundcard eksternal Monocaster ini dengan soundcard eksternal V10 dari brand Soundbass. So kalau kita bandingin sih dari harga memang agak jauh berbeda. V10 Soundbass ini dia punya harga kisaran harga 500 sampai 600 ribu, sementara untuk Monocaster AWA M200 ini harganya kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Tapi nanti kita bakalan cek suaranya seperti apa. Apakah memang Soundbass ini nih dengan harga 500 ribu bisa menandingi hasil suara dari soundcard eksternal Monocaster AUA M200 ini. Yang pertama mari kita bahas dulu build quality dari kedua soundcard ini nih. Untuk soundcard eksternal V10 Soundbass ini dia mempunyai build quality dari bahan full metal di bagian atasnya, kemudian di bagian sebelah sini dan di bagian sebelah sini nih untuk build quality dari full metal. Sementara untuk bagian samping sini, kemudian bagian samping sini dan samping sini tuh dia semacam menggunakan aluminium gitu. Jadi untuk yang bagian atas dia memang build quality-nya lebih tebal dibandingkan dengan bagian bawah dan yang samping kanan kiri ini. Kemudian untuk yang Monocaster AWM sendiri, dia build quality-nya dari bahan full plastik, baik dari bagian atas, kemudian dari bagian bawah, kanan, kiri, dan semuanya nih dari full plastik. Terkecuali dari knob kontrolnya nih ya. Nah, kalau knob kontrol memang dari plastik, maksud saya dari plastik untuk knob kontrolnya. Hanya saja untuk tombol-tombolnya, kedua soundcard ini sudah menggunakan tombol berupa silikon. Berbeda dengan soundcard eksternal V9 Black Spider, dia tombolnya tuh masih menggunakan tombol plastik yang agak keras kalau kita tekan. Tapi yang V10 Soundbass dan Monocaster ini build quality-nya sama untuk tombol-tombol. Tapi untuk knob control up and down dan knob control 180 derajatnya masih menggunakan bahan full plastik ya. Baik yang V10 ataupun yang AWA M200 ini. Hanya saja perbedaan dari desain pastinya, kemudian dari ukurannya juga berbeda. Untuk yang V10 Soundbass dia ukurannya tuh lebih mengotak, sementara untuk yang Monocaster dia ukurannya persegi panjang semacam itu. Dan untuk display, gue lebih memilih soundcard Monocaster ya untuk display, karena dia displaynya lebih fresh, lebih enak lah untuk dilihat ketimbang dengan soundcard eksternal V10 Soundbass ini dengan display yang mungkin hampir mirip lah seperti ini. Ada knob control up and down-nya, kemudian dengan knob control 180 derajat. Tapi gue lebih memilih Monocaster AWM dari segi desain yang lebih fresh. Kemudian display, untuk display sendiri gue nyalain dulu ya. Untuk tombol ada di bagian ini nih untuk V10 Soundbass, sementara untuk Monocaster ada di bagian belakang. Nah, untuk LED-nya sendiri kalau Monocaster tuh bisa dirubah-rubah lampunya. Jadi bisa redam, bisa redup, maksud gue bisa lebih terang. Nah, untuk desainnya bisa kalian lihat sendiri nih. Ada LED-nya di sebelah sini untuk knob kontrol putarnya, sementara untuk Monocaster tidak ada. Kemudian dia juga punya LED di kantor untuk mic dan music. Dan Monocaster yang Soundbass juga yang V10 dia sama punya indikator untuk musik dan untuk mikrofon. Sementara untuk yang Soundbass ini nih yang V10 dia nggak punya indikator untuk baterai, jadi nggak ketahuan ya kalau misalkan baterainya habis atau tidak. Sementara untuk yang Monocaster dia punya LED baterai. Dan itu untuk segi desain serta build quality yang dimiliki oleh kedua soundcard ini. Kemudian untuk interface. Untuk interface sendiri ada di bagian belakang. Kita agak ke atasin terlebih dahulu interface-nya biar kelihatan. Oke,
Untuk interface sendiri sebenarnya semuanya sama untuk lubang inputannya, baik yang Soundbass V10 ataupun yang AWA M200 dari Monocaster. Dia punya dua lubang mic dengan jack 3,5 mm, kemudian punya headset dan earphone juga, lubang headset dan earphone. Kemudian dia punya output, tapi kalau gue lihat-lihat sih memang ada sedikit perbedaan. Dia untuk outputnya, untuk Monocaster itu dia punya 3. Jadi ada 3 output yang bisa kalian gunakan untuk ngerekam di smartphone kalian. Tapi untuk yang Soundbass V10 dia hanya punya 2 output untuk ngerekam di smartphone. Hanya saja kekurangannya, kalau untuk yang Monocaster dia nggak punya lubang semacam earphone kayak gini ya. Kalau yang Soundbass dia punya lubang earphone, sementara untuk yang Monocaster dia hanya punya lubang headset saja. Jadi fungsinya apa sih sebenarnya? Jadi kalau headset itu atau headphone itu dia itu fungsinya kalau misalkan kita punya headphone gaming dengan jack yang satu tuh, yang stereo, jadi ada mic dan headsetnya. Nah kalau di input ke bagian ini dia bisa langsung suara vokalnya atau suara mic-nya bisa langsung terhubung dan headsetnya bisa langsung terhubung dengan satu lubang ini. Sementara untuk earphone dia biasanya khusus untuk output saja. Sementara untuk headphone dan headset dia bisa digunakan untuk input juga ya, input dan output. Dan itu aja sih perbedaannya. Kemudian untuk lubang charging sendiri, Monocaster udah pakai USB Type C, sementara ini masih USB Type I ya, yang lama tuh. Nah untuk baterai sendiri katanya sih untuk yang Monocaster ini dia punya baterai sebesar 1200 mAh. Cukup lumayan besar ya untuk sebuah soundcard. Sementara untuk yang Soundbass ini tidak ada keterangan baterainya tuh berapa, tapi yang jelas mungkin 1000 mAh untuk kekuatan baterainya. Nah itu adalah interface dari kedua soundcard ini. Lalu hasil suaranya nih lebih bagus yang mana setelah kita gunakan? Apakah Soundbass ini yang V10 ataukah Monocaster yang AWA M200 ini? Kalau misalkan ini jauh lebih bagus, ya lebih baik beli yang Soundbass ini ya, karena harganya jauh lebih murah. Tapi kalau ini harganya mahal, dia punya desain yang lebih menarik dan lebih fresh dibandingkan V10 Soundbass ini. Tapi sekarang kita coba aja bagaimana hasil suaranya dan hasil recordingnya setelah kita coba aplikasikan ke smartphone yang gue punya. Dan ini gue ngerekam pakai HP ya, jadi nanti langsung kita setting aja. Oke. Oke, kali ini gue udah coba untuk menginput soundcard eksternal V10 Soundbass ini dengan menggunakan mikrofon BM800. Kemudian direkam dengan menggunakan smartphone yang gue punya. Jadi ini gue langsung rekam dengan HP yang gue punya ya. Suaranya langsung direkam maksudnya tanpa direkam menggunakan perangkat lain. Jadi langsung masuk ke smartphone yang gue punya. Dan ini adalah hasil suaranya tanpa menggunakan efek sama sekali untuk soundcard eksternal Soundbass. Di sini treble, bariton, bass, kemudian wet dry kalau nggak salah, dan echo-nya sengaja gua kebawahin untuk hasil suara original. Kita coba untuk menaikkan treble. Oke, dan ini treble-nya gua pullin ya. Dan hasil suaranya seperti ini, lebih garing. Kemudian baritonnya gua naikin jadi lebih powerful lagi. Kemudian bassnya gua naikin juga. Dan wet dry-nya gue naikin, kemudian echo-nya gue naikin. Dan ini menurut gue secara pribadi soundcard eksternal V10 Soundbass ini dia punya hasil suara yang lebih powerful dibandingkan dengan soundcard yang lain. Jadi kayak soundcard eksternal V8 biasa atau V8 Plus dan V8 yang lain tuh, dia yang V10 ini tuh dia lebih powerful hasil suaranya. Dan kalau gua agak jauh juga ini masih kedengeran ya. Oke,
echonya jangan terlalu besar lah. Ini contohnya kalau echonya di fullin semuanya. Oke, ini hasil suaranya. Kemudian di sini juga ada beberapa efek yang pastinya bisa kalian pakai, dan ini adalah efek mainstream seperti itu dan yang bisa kalian gunakan ketika sedang live streaming ataupun untuk karaoke dan lain-lain. Ini kayak efek populer, efek MC, dan ini juga ada Bluetooth-nya yang bisa kalian gunakan untuk bernyanyi. Jadi untuk Bluetooth sendiri sih gampang, kalian tinggal aktifkan Bluetooth yang ada di smartphone kalian, kemudian dia bisa langsung terkoneksi. Jadi nanti tinggal di pairing aja ke smartphone yang kalian punya. Oke, dan itu adalah hasil suaranya dari soundcard eksternal V10 Sound Bass. Lalu hasil dari soundcard eksternal Monocaster apakah bisa lebih bagus atau tidak? Kita langsung saja cek hasil suara dari soundcard eksternal Monocaster AU-AM 200. Oke, kali ini gue udah coba untuk terhubung dengan soundcard eksternal Monocaster AU-AM 200 dengan menggunakan mikrofon BM800 yang gue pakai nih. Dan direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone yang gua punya. Jadi ini langsung terinput ke smartphone ya, recordingnya. Oke, dan ini adalah hasil suaranya tanpa menggunakan efek apapun. Di sini low, min, dan high-nya juga gua kecilin, kemudian tidak ada efek yang gua pakai, dan denoise-nya dinyalain. Kita coba denoise-nya dimatiin dulu ya. Oke, ini adalah noise cancelling. Jadi denoise itu ada noise cancelling di mana hasil suaranya tuh noise-nya tidak akan terlalu besar. Kalau misalkan noise cancelling-nya dinyalain, jadi noise yang di luar itu nggak akan terlalu gede ya. Oke, kita langsung aja noise cancelling-nya dinyalain. Oke, noise cancelling-nya dinyalain, kemudian low-nya kita besarin. Oke, ini adalah posisi low-nya kita besarin dan hasil suaranya tebel banget, enak banget, legit banget. Kemudian middle-nya kita besarin juga. Oke, dan ini adalah mid. Kita besarin dan high-nya juga kita besarin. Oke, di sini posisi semua yang ada di atas, nih knob control yang ada di atas nih, yang 3 ini, dia besar semua. Jadi nanti bisa kalian atur-atur untuk suara yang kalian inginkan. Kalau pengen garing, ya bisa diputar semuanya. Atau kalian pengen tebal, bisa dikecilin untuk high-nya ya. Jadi tinggal dibesarkan low dan mid-nya saja. Nah, untuk echo sendiri ada di sini posisinya, kita besarin. Oke, dan ini adalah untuk echo sendiri. Dan menurut gua secara pribadi ini hasil suaranya benar-benar tersaring. Jadi tidak overpower keluarnya yang menyebabkan suara noise jadi lebih besar ya. Kalau gue bandingin dengan soundcard eksternal V10 Sound Bass, memang karakternya jauh banget. Karakter suara yang dihasilkan Monocaster ini sangat jauh lah dibandingkan dengan sound bass V10. Meskipun powernya besar untuk yang V10, tapi noise-nya pun jadi ikut besar. Sementara untuk yang Monocaster ini, memang powernya tidak terlalu besar, tidak terlalu nyaring, tapi dia berhasil menekan noise. Jadi noise-nya itu tidak terasa. Dan di sini gue nggak ada proses editing sama sekali, jadi langsung dimasukin ke software editing dan tanpa di up ya. Jadi grafiknya nggak di up, jadi sama seperti apa yang gue rekam sekarang. Oke, dan ini adalah hasilnya. Beberapa efek yang bisa kalian gunakan juga di sini ada. Oke, kemudian karena di sini kalian bisa nambah beberapa efek yang kalian inginkan di sini nih. Jadi kalau misalkan kalian sedang nge-record efek apa gitu, nanti tinggal ditekan saja untuk proses record masuk ke soundcardnya. Jadi kalian bisa punya efek sendiri. Kemudian di sini ada sidechain juga untuk kayak apa ya? Kalau di soundcard V8 itu semacam dodge. Jadi kalau misalkan kalian sedang memutar musik, kemudian kalian berbicara, musik itu bakal pelan suaranya. Jadi suara musik bakal ketilep atau ke ini sama suara kita ya. Kemudian di sini juga ada beberapa efek yang bisa kepake, pitch bend semacam itu, dan di sini pastinya ada koneksi Bluetooth-nya. Di mana koneksi Bluetooth
kalian tinggal nyalakan Bluetooth yang ada di smartphone kalian, kemudian nanti tinggal di-pairingkan saja, dan itu sangat-sangat mudah. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan background ataupun untuk mendapatkan backing track kalau kalian pengen karaoke dengan menggunakan Soundcard Monocaster AUAM. Oke, dan itu adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh Soundcard External Monocaster AUAM. Lalu menurut kalian lebih bagus mana nih? Apakah V10 ataukah Monocaster? Ya, silakan kalian jawab sendiri saja. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh kedua soundcard ini setelah gue coba untuk membandingkan hasil suaranya dengan menggunakan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung menggunakan smartphone yang gue punya. Dan hasilnya seperti apa kalian bisa mendengar sendiri. Apakah lebih bagus V10 ataukah AUAM 200 dari Monocaster ini? Tapi menurut gue secara pribadi sih, gue lebih memilih Monocaster AUAM ini ya daripada Soundcard V10. Memang dari segi harga juga jauh beda, dia 2 kali lipatnya, dan dari hasil suara juga ya lebih jernih yang Monocaster. Jadi kalau yang V10 Soundbass ini memang suaranya powerful ya, dia suaranya tuh kenceng banget meskipun efeknya tidak dinyalakan. Cuman efeknya dia jadi suara noise itu ikut masuk. Nah, buat kalian yang punya soundcard semacam ini nih, soundcard V10 Soundbass atau yang pengen beli, kalau pengen pakai soundcard ini, otomatis ruangan kalian itu harus kedap suara, biar suara noise-nya itu nggak masuk. Sementara untuk yang Monocaster, dia memang tidak powerful, suaranya memang tidak sekencang V9, V10 dari Soundbass ini. Tapi di sisi lain dia bisa menahan noise agar tidak masuk. Jadi noise-nya itu, apalagi dia punya semacam noise cancelling semacam itu, jadi suara noise-nya tidak terekam. Suara noise-nya itu nggak terekam. Dan untuk hasilnya tuh lebih tebal ya, lebih enak gitu. Lebih enak yang Monocaster ini daripada yang V10 Soundbass ini. Ya dari harga juga memang berbeda sangat jauh. Mungkin ini sekelas V9 Black Spider, tapi yang Monocaster ini bisa dikatakan sekelas soundcard Behringer yang harganya 1 jutaan. Tapi fungsinya agak sedikit berbeda. Kalau Behringer kan biasanya soundcard yang dipakai untuk recording, tapi untuk Monocaster ini dia bisa dipakai untuk live streaming dan portable, bisa dibawa kemana-mana. So, menurut gue secara pribadi, gue lebih memilih soundcard eksternal Monocaster daripada soundcard eksternal Soundbass V10. Tapi kalau kalian memang tidak punya budget untuk membeli Monocaster, gue saranin beli Soundbass V10. Karena meskipun overpower, kalian bisa mengatur beberapa settingan di sini agar tidak terlalu berat noise-nya. So, sekian dari gue. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika tidak suka, di dislike saja. Mau subscribe silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Gue Coki Rasya Andara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sayonara. Peace.